Buat gue kayaknya Bawaslu nggak ada gunanya dah. Ketiga capres ini sama, udah pada berumur, tingkahnya kayak anak kecil. Iya, perkenalkan nama gue Olit. Nama panjang gue Solid. Close the door. Disomasi. Tayangan perdana. Namanya adalah Somasi Community. Saatnya ramai-ramai di Somasi. Kalau dulu yang di Somasi sedikit-sedikit, sekarang rame-rame. Tapi saya hari ini merasa aman sekali. Karena ada sahabat rejim. Sahabat lagi. Aman berarti? Aman, sahabat rejim. Ada target operasi. Saling mengimbangi. Iya, saling aman. mengimbangi. Saling mengimbangi. Kesang gimana Kesang, Bos? Kesang lagi Masih di keluarga dinasti? Om, baru mulai ini mah. Baru mulai ini. Apa temennya? Oh, temennya. masih dia lagi pusing banyak bully. Udah mulai banyak nih komen-komen gitu. Sohib dia. Sohib masih aman. Nggak mungkin Kesang bete sama dia kan? Nggak mungkin lah. Ibarat kata temen tongkrongan, Om. Pas pampresnya mungkin. Kalau Aduh ya, hampir. nggak mungkin. Silakan, saya ini nggak tahu apa-apa. Jadi tolong dijelaskan ini gimana ceritanya cara bermainnya. Jadi kali ini Somasi beda. Betul. Enggak cuma yang senior-senior. Gue nanya dia, nepok dia. Lah, kalau lu Yang dekat rejim yang bersuara. Nah, itulah fungsi kita memang. Siapapun yang ditepok, dia yang ngomong pokoknya. kalau gue yang ditepok jadi imam biasanya. Langsung respon. Benar. Ngapain kita? Jadi kan Somasi ini balik lagi biasanya senior-senior, Om. Oh iya. Sekarang yang underground. Kenapa tuh? Karena yang senior katanya udah ini ya. Kemahalan. Harga nggak masuk. Nah, ini yang underground dikasih berapa? Ayo. Gitu. Gope ambil. Soalnya kalau katanya jujur, katanya senior tuh sekarang sudah ini TV komersial. TV komersial. Industri. Jokes industri. Udah industri. Makanya ini ada teman-teman, sahabat-sahabat yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Betul. Yang akan kita angkat atau mati di sini. Sekali yang diangkat langsung hilang. Kasian juga sebenarnya ya. Pilihannya kan cuma itu kan. Bener. Wah, meledak. Sama kayak gua di podcast, masuk podcast gua tuh pilihannya cuma meledak atau penjara. Nah, tinggal pilihan komik-komik kali ini mau kemana nih arahnya sebenarnya. Iya, betul. Dan tema kita apa tema? Tema kita hari ini yang gampang-gampang aja, ringan-ringan Ringan-ringan ya. aja. Karena kan perdana masa aneh-aneh. Iya kita mah yang Tema kita- ringan. Pemilu. Kampus loh, pemilu. Ringan. Pemilu, Tergantung ringan. komik yang ngemasnya gimana sih. Ya, tergantung komiknya aja sih. Tenang, nanti kan dipandu sama Ate dan Rais. kami dari ateis. Tapi kita sumpah kita punya agama kok. Itu cuma nama grup aja. Iya, singkatan. gue sholat dulu ya. Minjem sarung apa? Sarung mau diselepet lu. Weh, Mas. Gua udah punya teman satu ateis. Sudah nyusahin, serius deh. Nggak usah. Yang tatoan itu. Enggak, yang musuhan sama komunitas. Agak susah tuh. Dan kali ini ada 3 komunitas Om Ded. Oke, ada 3 komunitas. Betul, Dan yang kita akan- bahasnya tentang Pemilu. gampang lah ya. Bahas pemilu kan bahan banyak kan. Karena caleg kan banyak. MK ada. Aduh iya tuh kemarin baru diputusin itu ya. Ya kan baru putus. Putusan juga tidak merubah apa-apa juga. Cuma nambahin pengangguran 1 ya. Ya, nggak tahu Iya sih. dong. Ya, mungkin punya hobi lain, melakukan hobi, nggak harus nganggur juga sih Mas Ate. Apa tuh? Apa tuh hobinya? Itu deh. Aduh, baru episode 1 Om. Ya paling kan MK, ya kan, dilarang golput, Ya, paling aman gitu tuh. aja. Boleh nyalek 2 partai. Boleh nyalek dua part. Aldi Tahir? Aldi Tahir 2 partai. Gibran ke Pak Prabowo ya. Tolong jangan bahas yang booming ya. Raka booming? Nah, itu dia. Itu betul. Ya sih, beban loh buat mereka. Serius, gue sih pulang sih. Oke, silakan. Jadi gimana ya? Ya, tadi ada 3 komunitas Om. Yang pertama itu dari komunitas stand up Indo Tangerang. Tangerang, wah. Ada namanya Khalid.
Saya orang Tangerang, berarti saya masuk ke komunitas Tangerang. Solid namanya, program dari Stand Up Indo Tangerang. Oke, Yang kedua itu dari Stand Up Indo Tangerang Selatan. Ada namanya Tori. Iya bener, ada dong Tangerang Selatan. Ada dong. Jadi ada Tangerang. Betul. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ya, itu baru Tangerang aja udah pecah ya. Ya, dan yang ketiga itu ada dari Stand Up Indo Jakarta Barat. Wih. Gugun Beke namanya, Gugun Beke. Iya, namanya Gugun Beke. Yang Tangerang Selatan itu namanya Torik. Torik. Jadi mereka nanti akan di sini satu persatu, lalu akan dinilai. Ya, Yang by voting. ada votingnya. Ada votingnya. Live voting langsung Om. Ada Jadi juri semua di vote sini Yang akan- voting siapa yang voting? Yang voting supporter sama anak-anak kelas dudor. Emang ngaruh voting gitu? Pemilihan harusnya begitu. Pemilihan sih dari voting Om, dari suara. Emang ngaruh. Demokrasi. Bukannya dibayar voting tuh. Wah, Oh, itu yang mana Atau ya? nelpon teman-teman sendiri bukan? itu Apa acara di sini, netral? di sini netral Om Oh, semuanya. di sini netral. Iya, di sini ada Jujur bagus. semua. Di sini netral. Netral. Padahal saya tidak loh. Ya udah oke, saya ikutin cara mainnya aja. Oke, kita langsung masuk ke peserta pertama ya, Teh. Peserta pertama ini dia bawa supporter nggak nih? Mana nih? Dari Tangerang. Mana nih supporternya? Sendiri. Sendiri terlalu single fighter. Kalau sendiri Terlalu single fighter ini. Bagus ini, single fighter. bubar gitu loh maksudnya, kalau sendiri bubar gitu. Kalau nggak gabung Tangsel gitu. Nah, iya, beda bensin 10.000 padahal loh. Kalau ke Tangsel bisa itu padahal, kasihan. Sendirian kayak anak broken home loh. Iya. Oke, ini dari Tangerang, Stand Up Indo Tangerang dulu. Oke. Langsung aja kita sambut. Ini dia, Khalid. Halo teman-teman, kenalin gue MC. Ya gue baru tahu kalau misalnya ternyata kita dinilainya pakai voting ya. Tangsel bawa supporter, Jakbar bawa supporter, Tangerang bubar bang. Tapi teman-teman, ya perkenalkan nama gue Olit. Nama panjang gue Solid. 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 Kayak kenal emang ibu-ibu. Kurang bawa tongkat ya saya ya. Kena ini. Kan ada Om Deddy. Nama saya Olid, saya dari Stand Up Indo Tangerang, teman-teman. Temanya pemilu. Gua ngerasa kayaknya pemilu tahun nanti tuh bakal seru, teman-teman. Karena kita bakal ngelihat ada 3 calon presiden itu bertarung dengan segala kelebihannya. Kita lihat ada Anies Baswedan. Kelebihan beliau adalah orang yang intelek, public speaking-nya bagus, dan punya prestasi yang bagus. Yang kedua Pak Prabowo. Kelebihannya beliau tuh tegas, disiplin dan berpengalaman. Yang ketiga Pak Ganjar, kelebihannya punya Mahfud MD. Tapi yang gue sebelin dari pemilu itu adalah ini, pemilu tuh di saat pemilu itu terlalu banyak keluar janji-janji yang kadang nggak masuk akal ya. Contohnya kemarin Caimin bilang BPJS itu bakal digratisin. Ini adalah contoh janji yang tidak mungkin teman-teman untuk saat ini ya. Gue nggak tahu ke depannya gimana. Masalahnya gini, BPJS yang bayar aja pasiennya dicuekin. Iya dong, apalagi yang gratis mau diapain, di roasting. Pasien masuk lagi sakit nih, masuk ke ruang UGD. Bapak mau periksa ya pakai BPJS gratis? Iya. Aneh banget. Kenapa gue bilang BPJS yang bayar aja dicuekin? Karena almarhum papa saya adalah salah satu korban dicuekin BPJS. Bokap gue udah meninggal teman-teman, tapi gue gak akan ngebahas bokap gue ya, karena bokap gue meninggal dengan keadaan yang sangat bagus. Begini. Enggak gitu. Lucu banget, cute gitu meninggalnya, Kyowo. Jadi, bokap gue tuh kena praleukimia teman-teman, tahun 2019. Nah, ketika kena praleukimia, bokap gue tuh mengalami, jadi praleukimia itu kan disfungsional ya, darah tuh terbentuk dengan tidak sempurna, akhirnya terjadi disfungsional. Solusinya adalah dia harus ditransfusi darah. Jam 2 pagi akhirnya gue cari pendonor, alhamdulillah jam 3 pagi dapat. Tapi yang sialnya adalah, kita dapat darah jam 2 pagi, masuk lab jam 4, tapi sampai jam 12 siang, bokap gue nggak ditransfusi teman-teman.
Sampai akhirnya gue kesel, gue tanya sama perawatnya. Mas, itu bapak saya kenapa belum ditransfusi? Dan lu tahu perawatnya bilang apa? Mohon maaf, saya lupa. Kok bisa nyawa orang lupa anjir? Emang lu kira bokap gua ini magic jar yang belum dicetekin? Lu kira kita lagi masak nasi kan? Enggak ya, padahal waktu itu interval dari jam 7 sampai jam 12 bokap gua 2 kali hilang kesadaran. Lu bayangin kalau BPJS gratis. Dan kalau ngebahas tentang pemilu teman-teman identik dengan memilih ya. Ini ada saran buat teman-teman semua. Kita tuh memilih harus hati-hati. Untuk apapun, bukan cuma milih presiden ya. Bukan cuma milih makanan, milih pasangan kita juga harus hati-hati. Jangan kayak gue, karena gue pernah salah milih pasangan gitu. Gue pernah milih pasangan untuk gue perjuangin. Gue milih dia, tapi dia milih mantannya, teman-teman. Serius. Gue sayang setengah mati sama cewek ini, tolong. Gue sayang tahu sama lu sebenarnya. Beneran bang, gue tanggal 16 Februari itu sampai mau ngelamar, gue tuh udah bikin rekening buat dia kuliah S2. Serius. Gue punya kucing British Shorthair ya. Gue jual 30 juta cuman buat dia. Itu pamer, teman-teman. Sayang banget gue sama dia. Cuman yang sialnya adalah dia lebih sayang sama mantannya daripada orang yang memperjuangkan dia gitu. Kenapa gue tahu? Karena di akhir-akhir hubungan kita, dia tuh sempat cuek gitu, teman-teman. Dia tuh sempat ngebales chat gue dengan sangat singkat. Gue pernah bilang kayak gini, aku sayang sama kamu, dia cuma balas pakai stiker oke. Aja lu siapa Sandiaga Uno, oke. Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman, waktu itu gue ternyata baru tahu, gue nge-save kontak dia, gue kasih nama kesayangan, dia nge-save nama gue Bang Olive Stand Up. Thank you teman-teman, gue Olive, terima kasih. Itu dia. Holid dari Tangerang yang bakal pindah ke Tangsel. Nah, atau Tangsel yang pindah ke Tangerang karena Holid lucu hari ini. Holid lucu, mantap sama Holid, ya kan? Gimana tadi teh? Ya sekarang kan baliho capres banyak ya, Banyak. jalan. Gue ngeliat pelang KFC aja, gue kira baliho Pak Ganjar. Sama sih. Rambutnya putih. Sama. Ya, rambutnya. Semuka-muka tapi. Kalau KFC semuka-muka putihnya. Pantesan agak heran kata gue, kok PDI Perjuangan jagonya ayam kata. Padahal kan bukan ayam, jagonya ayam. Bukan ayam. Banyak lah. Tapi kalau mungkin saran aja dari kita kali Apa ya. tuh? Jangan terlalu mengekspos fotonya atau balihonya di setiap belokan lah. Kenapa tuh? Kadang-kadang fotonya senyum, lama-lama kalau kita semakin sering lihat kita yang cemberut gitu kan. Alah disenyumin mulu ini. Senyumin Gitu. mulu ini kan. Kasian, iya. Jangan terlalu banyak, terlalu over. Terlalu over. Apalagi kalau ada tagline jaga iman, jaga imun, insya Allah aman, amin. Iya. Kata gue, diksi banget diksi. Manin. Iya, rima sih, cuman ganggu. Iya. Iya, langsung aja. Ini Kita dia. ke komik berikutnya. Ini dia, Teh Tori. Aduh, jujur ini lomba berat banget buat saya Om. Bukan karena pesertanya lucu-lucu ya, tapi karena emak gue tahu hadiah juara 1 10 juta. Kita belum apa-apa, menang juga belum tentu, udah nanyain baik di rumah. Kalau dapat 10 juta mama dapat bagian berapa? Astagfirullahaladzim. Tapi karena nanya begitu emak gue ya, orang yang lahirin dan ngedidik gue dari kecil. Dengan lantang gue jawab 400. Selamat malam semuanya, kenalin nama gue Tariq Al-Gadri. Deg-degan banget gue ada di Somasi gitu. Ya Allah, ya. Apalagi setelah gue tahu fakta-fakta beberapa komik ternama. Pulang dari sini dapet teror. Ini kalau ada apa-apa kenalan saya paling banter Haji Hendra. Itu juga jabatannya Lurah Pondok Aren, Om. Makanya nih, ya Allah. Ini acara buat komik kayak saya nih. Exposure-nya memang tinggi, tapi kemungkinan hilangnya juga tinggi. Oh, ya Allah. Ini kalau ada apa-apa saya bisa aja gitu lapor sama Om Deddy. Karena sebenarnya beberapa waktu yang lama lah, gue udah cukup dekat sama Om Deddy. Ya kan Om? Om ingat saya nggak sih? Enggak. Lupa, saya Torik peserta The Master. Lupa yang begini sulap saya nih. Tuh begitu. Yeah. Somasinya terkenal banget pinggir jurang ya. Tapi sebagai komik yang tidak berpower pastinya saya mau biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu gimana-gimana. Temanya pemilu ya teman-teman. Buat gue kayaknya Bawaslu nggak ada gunanya dah.
Ya mau ngapain ada badan pengawas kalau di mana-mana masih ada kecurangan? Kayak di 2019 di Jateng sendiri ada 32 titik kecurangan. Kecurangan yang pertama jelas, petugas TPS tidak mau jujur. Ada orang datang nih mau milih, nanya kan, TPS di mana ya Pak? Di Kenya, disasarin Bang. Jauh bener disasarin. Gitu. Dan gua nggak tahu ya masyarakat umum ini tahu atau nggak. Faktanya di Indonesia pemilu tuh udah disetting. Coba lu datang dah ke TPS. Pasti Prabowo nggak mungkin mukanya gede sendiri kan? Pasti disetting dong. Semua capres sama. Iya dong, nggak salah dong. Iya dong. Dan tanda-tanda pemilu tuh nggak kerasa makin deket, tanda-tandanya udah kerasa gitu. Salah satunya adalah salah satu capres tiba-tiba jadi agamis. Ya, lu tau lah, nggak perlu gue sebut Ganjar ya. Tiba-tiba dia tampil di video azan loh. Gitu. Gue sih nggak masalah dia tampilnya. Yang jadi masalah tuh menurut gue tanggapan PDI-nya. Dia bilang itu yang jadi masalah buat gue ya. Dia bilang video Ganjar di azan itu bukan salah satu politik identitas. Kok bisa? Ganjar tampil di azan. Azan punya orang Islam. Kok bisa lu bilang itu bukan politik identitas? Lu boleh ngomong gitu kalau Ganjar tampil di Super Deal. Sebenarnya wajar gitu kalau Ganjar banyak salahnya. Prabowo juga punya salah gitu. Soalnya masalah Prabowo ini berat-berat dari hak asasi manusia. Sampai ke politik dinasti, teman-teman. Jadi makanya gue jujur aja, gue nggak bisa ngebahas ini karena pertama, ini masalah berat, pasti gue akan terlalu ofensif. Yang kedua dia militer, gue takut. Dan dari ketiga capres nih menurut gue yang paling jarang melakukan kesalahan itu adalah Anies. Anies tuh jarang banget blunder lah. Karena yang blunder kan wakilnya. Ya kan ya? Ya blunder terbesar Anies ya milih wakil gitu. Apalagi yang belum lama tuh viral bener katanya kalau Amin menang dia bakal nyelamatin Palestina. Hei, kok bisa maksud gua? Elektabilitas dia kan paling rendah ya. Maksud gua selamatinnya suara dulu gitu. Ini ibarat pertarungan superhero, lawan lu tuh kayak Captain America, Iron Man. Lu cuma super dede maksud gua. Kamu suara dia aja. Menurut gua tapi dari ketiga capres sebagai negara yang berbudaya, yang paling cocok jadi presiden Indonesia memimpin bangsa kita adalah Ganjar Pranowo. Karena kenapa? Karena dia yang paling dekat dengan budaya kita. Betul nggak? Kelihatan. Dari beberapa waktu lalu dia di roasting sama Kiki Saputri, terus dipotong videonya. Itu kan budaya kita, anti kritik dan tidak menerima fakta. Terima kasih Kota Al-Gadri. Oke, itu dia dari Torik langsung. Oke, langsung kita tutup aja acaranya di Terima episode kasih buat ini. teman-teman. Kayaknya Aduh. episode sampai sini aja ya. Kita pun goyang nih. Iya. Oh, tapi tadi dapat kabar ibunya Apa? Torik katanya 400-nya buat Torik aja buat jaga-jaga. Iya. Ya, Torik terlalu berbahaya. Terlalu soalnya. berbahaya itu, ofensif banget. Kita tugas MC membela. Membela. Nggak bener. Ah, Nggak bener tuh. apanya nih? Ya Pak Ganjar tadi dia ngomong politik identitas nggak bener. Nggak benar. Kalau dia azan ya wajar kan Islam. Dia. Benar, benar. Karena gue yakin Pak Ganjar juga tahu kalau azan itu menjelang maghrib bukan menjelang pemilu. Yang aman-aman aja, yang aman-aman aja. Maksudnya setiap hari tuh ada azan maghrib. Udah itu aja. Kalau direkam tuh ke Singapura. Ke Singapura. Udah. Nah ini, kalau Pak Prabowo gue bela juga. Pak Prabowo lu bela nih? Ya kan dia kan pasti soal kekerasan. Oh iya, benar. Ya kan kayak HAM. Terus kemarin juga nampar wakil menteri. Ya. Gue nggak percaya. Kenapa? Karena dia kalau nampar kan begini, bukan begini. Nah, kalau itu kena semua pak gitu. Ah, Yang aman-aman aja. Torik, lain kali
aman-aman aja ya. Aman. Slow. Aman. Kalau Caimin mantap lah. Caimin mantap. Ini kan gua cekannya Caimin. C-nya Cak. Cak ini. Cak. Benar. Nah, ini baru komik kedua kita udah deg-degan. Bener. Tapi komik Bener. ketiga Tolong, ini Nah, nih aman nih harusnya. harus aman karena dia Gugun Beke ini kan ini komik favorit kita. Komik favorit kita dari Nah, Jakarta ini Barat. kita spesialin dulu nih. Segini ya. repot nanti. Iya. Ntar request minta kursi cukur. Iya. Ada tuh kursi cukur. Biar gini gitu. Dia adalah tim suksesnya Ucok Baba di Banten, beneran di Banten. Tim bener. suksesnya. Jadi kita sambut aja ini Kita dia sambut dari ya. Jakbar Gugun Beke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Prabowo Kecil. Gua benci PDI ya. Dulu. Sekarang mau respect gua, EPP mulu soalnya PDI. Respect. Dan itu tuh biar mudah buat tim kreatif jadiin gua thumbnail tuh. Kasih aja judul anak kecil benci PDI. Gitu aja udah. Video rame naik, gua yang mendem. Gue setuju sama Tori, kita tuh ya Allah ngapain sih kesini ke Somasi? Masalahnya kita kesini demi lomba. Sebelumnya kan yang kesini tuh komik-komik senior. Kesini disuruh bikin materi pinggir jurang. Kalaupun dia pulang dari sini masih aman, ada backingan. Lah gua Tori Khalid. Kesini materi pinggir jurang. Contoh gua menang, contoh ini mah. Contoh. Gua menang, pulang gua hilang. 10 juta nggak sebanding sama nyawa. Gak sebanding ya Allah. Kalau gua aktivis sih kayak Wiji Tukul gitu ya. Hilang dicariin warga, dicariin masyarakat, dapat respect. Aktivis mah enak begitu. Lah gua main aja nggak dicariin sama mama gua. Wiji Tukul hilang karena butuh keadilan. Gua hilang karena butuh duit kemarin. Dan gue tuh jujur aja ya nggak peduli sama capres apapun, sama siapapun gitu nggak peduli karena menurut gue tuh ketiga-tiga aja ini capresnya itu sama kayak gua. Sama, sumpah. Umur gua 29 tahun. Gua udah berumur. Tapi gue terlihat kayak anak kecil. Ketiga capres ini sama. Udah pada berumur, tingkahnya kayak anak kecil. Pak Anies sama Caimin main sarung. Prabowo joget-joget gemoy sama adek Gibran. Adek. Harusnya Pak ya, karena terlalu muda banget sih. Nah kalau Pak Ganjar itu kayak bocah nakal, udah dipikok aja gitu ya. Pikok, iya. Dan beneran kayak bocah banget, sering ambekan dia. Gue tuh lebih peduli untuk pemilihan legislatif, teman-teman. Sumpah. Cuman kan masalahnya kita tuh sering bingung kan, mau pilih caleg tuh pertama banyak, orangnya nggak ada yang kenal gitu. Dan kalau dari pemilu yang lalu gitu kan sering tuh artis yang kepilih. Kayaknya gue bakal ngikutin jejak gitu dah. Gue bakal milih artis aja udah. Bingung orang nggak kenal sama caleg-caleg lain. Gue udah bulet ya, gue bakal milih Ucok Baba. Bulet banget, gue udah yakin gue Ucok Baba dah. Karena Ucok Baba tuh pertama dari partai P3, partai pendek-pendek. Dan ternyata gue baru tahu syarat jadi caleg tuh nggak ada pakai syarat tinggi badan, teman-teman. Nggak ada loh.
Yang penting bisa nyetir. Ucok Baba bisa nyetir mobil sama nyetir partai. Gue sumpah berharap banget Ucok Baba naik gitu jadi DPR gitu sumpah. Karena keren bro, sumpah keren banget. Di gedung DPR lagi rapat paripurna, kursi ya kan. Semua pejabat DPR. Kursi Ucok Baba dong yang beda. Di custom. Dikasih papan yang Asgar tuh tukang cukur. Bisa tuh. Atau diganti pakai baby chair. Tapi masa ya Ucok Baba yang udah pakai jas ijo-ijo ditaruh di atas meja, udah kayak apal Malang. Apal Malang harusnya. Ya Allah belibet banget gua. Teman-teman, Ucok Baba harus jadi menurut gua. Karena bakal unik banget bro. Dia itu kalau jadi pejabat itu semuanya serba custom tuh. Jas custom, peci custom, sepatu pentopel juga custom. Bisa bunyi bisa nyala tuh sepatunya. Ini fakta menarik ya teman-teman. Pemilu kan dimulai bulan Februari ya, tahun depan. Di TikTok udah mulai pemilu. Udah mulai, ya Allah. Akun live streamer nih bikin konten live survei, tapi nama kontennya tuh nyoblos yuk katanya. Kita nyumbang 1 koin dapat 1 suara. Cuman keren banget yang menang Ganjar. Wih kata gue keren banget dikuasain PDI emang TikTok. Keren kata gue. Prabowo kan menangnya cuma di TV One ya. Gugun terima kasih. Gugun Beke tadi cerita liburan. Gak ada liburan-liburannya. Anak TK tadi. Bukan anak TK, dia udah dewasa bro. Udah dewasa. Kan mendengar tim ses Ucok Baba kan? Tim ses Ucok Baba karena dia adalah salah satu orang-orang yang suara-suara rakyat kecilnya didengar. Iya, walaupun cuil ya, tapi itu suaranya. Semoga lah Bang Ucok bisa jadi juga lah ya. Jadilah. Akan seru sekali nanti pada saat rapat di gedung DPR ada yang lari-lari. Wah, meriah nih. Lagi rapat tiba-tiba dikagetin juga kan. Ucok Baba gitu. Mantap Bang Ucok. Itu dia tadi udah ada Kolit, Torik dan juga Gugun Beke. Tepuk tangan dulu dong untuk ketiga peserta kita di kali ini. 3 orang ini di antara mereka akan menjadi juaranya dan mendapatkan hadiah 10 juta. Betul plus sekali. di penjara 2 hari. Dan juga dikasih makan 4 kali di sana aman. Kan biasa di penjara di Monopoli. Nah, sekarang beneran lo cobain di situ. Di seru. penjara tikus lo mampus. Iya, nyampe sono ditanya kenapa? Ini gara-gara punchline-nya sembarangan. Biarin aja. Ngelucu gitu ntar di dalam. Juju udah bilang, tema pemilu. Ini temanya Ganjar. Diserang mulu Ganjar. Iya. Kalau Ganjar Jakarta nggak diserang. Serang. Serang mas. Serang. Pelan-pelan aja mas. Pelan-pelan mas. Agak kaget kadang-kadang sama mas yang ini nih. Iya. Kita akan menentukan pemenangnya dari mana nih, Bro? Sistem voting teh. Voting dari juri vote kita. Iya, jadi di sini semua nih yang ada di sini para supporter dan juga tim Close the Door juga berhak untuk memvoting siapa yang akan menjadi juara kita kali ini dengan cara di pencet-pencet atau tunjuk tangan. Ada scan-nya. Ada Ada scan-nya. scan-nya. Canggih, Bro. Scan. Sini. Nah, itu nih. langsung nyambung ke rekening gua dan Boleh. barcode Donasi. Donasi. Ya. Jadi di antara Kolit, Torik dan Ucok tadi. Bukan, Gugun. Oh, Gugun. Ketiga peserta ini sudah kita kumpulkan di karantina. 2020 waktu itu. 2020 kita COVID. Ya, di karantina. Dan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin menulis materi selucu-lucunya tentang pemilu ini. Penampilan pertama. Kita juga sudah menyiapkan keluarganya. Ya. Dan pemenangnya ini dinilai oleh karena dia PD. Dan dia akan disomasi oleh PDI dan Karena terlalu merah materinya. Jadi langsung aja pemenangnya sesuai dengan vote yang ada adalah langsung diumumin. Langsung. Nggak nunggu Februari. Terlalu lama. Kita udah dapat suaranya di sini. udah viral duluan. Udah ya. Oke, pemenangnya langsung masuk. Inilah dia. Torik dari Tangsel.
Mati saya. Kenyang dah makan 10 juta dah lu penjara enak. Oh. Langsung 10 juta. 10 juta rupiah. Tarik Selamat Tangsel. Naik ke atas. Naik ke atas. Kita minggir, kerangkeng jatuh. Nggak berani. WhatsApp Om Deddy. Silakan buat teman-teman Tangsel. Teman-teman Tangsel, silakan. Ya ditutup. Curang lu pada. Ini surat mau semua. Mereka ngomong, kita keluar. Keluar berarti. Tapi yel-yelnya Torik di penjara. Udah, stop. Jangan kontar Bajir mas seneng, jangan gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Torik Al-Qadri dan Stand Up Indo Tangsel siap di somasi. Close the door. Di Somasi.